Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua air mata jatuh sia-sia. Tidak semua tangisan berakhir dengan kesedihan. Ada tangisan yang mengguncang langit. Ada air mata yang membuat malaikat terdiam. Dan ada tangisan seorang ibu yang Allah jadikan sebab berubahnya takdir anaknya di akhirat. Kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah peringatan bagi anak dan harapan bagi orang tua. Karena dalam Islam, doa ibu tidak pernah tertolak. Seorang ibu yang hidup dalam kesederhanaan. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang ibu tua. Tubuhnya lemah, punggungnya bungkuk, tangannya kasar oleh kerja keras. Ia bukan wanita terpandang, bukan pula orang kaya, namun satu yang ia miliki, hati yang penuh cinta dan iman. Suaminya wafat sejak lama. Ia membesarkan satu-satunya anak lelaki dengan air mata, doa, dan kesabaran. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, jaga anakku, jangan Engkau jauhkan dia darimu." Anaknya tumbuh dewasa, namun dunia mulai memikatnya. Solat ditinggalkan, masjid terasa asing, nasihat ibunya dianggap angin lalu. Ibunya menegur dengan lembut, namun dijawab dengan nada keras. "Ibu terlalu kolot, jangan ikut campur hidupku." Setiap kata itu menusuk hati sang ibu lebih tajam dari pisau. Namun ia tidak membalas. Ia hanya menangis dan berdoa lebih lama di malam hari. Tangisan di sepertiga malam. Saat manusia terlelap, ibu itu bangun. Dengan tubuh gemetar, ia bersujud lama. Air matanya membasahi sajadah. Tangisannya nyaris tak bersuara. "Ya Allah, aku ridho dengan hidupku, tapi aku takut bertemumu sementara anakku jauh darimu." Ia tidak minta kekayaan. Ia tidak minta umur panjang. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika anakku Engkau takdirkan celaka, maka ambillah sisa hidupku demi keselamatannya." Tangisan itulah yang didengar langit. Allah berfirman tentang orang tua. "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Namun, sang anak belum memahami ayat ini. Dosa yang menumpuk. Anak itu semakin jauh, pergaulan buruk, dosa demi dosa. Ia tertawa di dunia, namun lupa bahwa setiap langkah sedang dicatat malaikat. Ibunya tahu, tapi ia hanya menangis dalam diam. Ia tidak mengutuk, ia tidak mendoakan keburukan. Karena ibu tahu, doa bisa menjadi senjata paling dahsyat. Detik-detik kematian ibu. Suatu malam, ibu itu jatuh sakit. Nafasnya berat, matanya redup. Anaknya datang, terlambat. Dengan sisa tenaga, ibunya berkata pelan, "Nak, ibu maafkan semua sikapmu. Jangan tinggalkan sholat." Lalu ia tersenyum.
dan pergi dengan air mata terakhir. Tangisan anak yang terlambat. Di pemakaman, anak itu tersungkur. Untuk pertama kalinya, ia menangis sejadi-jadinya. Namun penyesalan tidak bisa memutar waktu. Malam itu, ia pulang dengan hati kosong. Mimpi yang menggetarkan. Malam ketujuh, ia bermimpi. Ia melihat ibunya di tempat yang terang. Ibunya berkata, "Nak, Allah mengabulkan doaku. Aku menangis bukan sia-sia. Tapi sekarang pilihan ada padamu." Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, ia berubah. Masjid menjadi tempat favorit. Air mata menjadi sahabat. Ia bersedekah atas nama ibunya. Ia memperbaiki sholat yang dulu ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, terputus amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Kini, ia ingin menjadi anak soleh itu. Para ulama berkata, doa orang tua bisa mengangkat anak dari jurang neraka menuju rahmat Allah. Tangisan ibu itu tidak mengubah dunia, tapi mengubah akhirat. Saudaraku, tangisan ibu tidak pernah hilang di hadapan Allah. Tidak ada air mata ibu yang jatuh tanpa makna. Mungkin manusia tidak mendengar, namun Allah Maha mendengar. Tangisan ibu bukan sekadar emosi, bukan sekadar kesedihan, tapi doa yang keluar dari hati paling tulus. Air mata ibu jatuh dari cinta, bukan dari kebencian. Dan doa yang lahir dari cinta tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa ibu bisa menunda azab dan mengubah takdir. Takdir memang di tangan Allah, namun doa adalah sebab yang Allah cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada doa yang lebih cepat dikabulkan selain doa orang tua kepada anaknya." Berapa banyak anak hidup dalam dosa, jauh dari Allah, tapi masih diberi kesempatan hidup karena ada ibu yang menangis di malam hari. Anak sering meremehkan, padahal ibu menanggung beban langit. Anak sering berkata, "Ibu berlebihan," padahal ibu menahan sakit, menahan kecewa, menahan tangis demi anaknya tidak celaka di akhirat. Anak melihat ibu tua dan lemah, tapi Allah melihat hati yang paling kuat. Durhaka bukan hanya membentak, tapi melukai hati. Durhaka tidak selalu dengan kata kasar. Durhaka juga mengabaikan nasihat ibu, meremehkan tangisnya, membuatnya sedih berulang kali. Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan ah kepada keduanya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Satu kata kecil bisa menjadi dosa besar jika membuat hati ibu terluka. Dalam kisah ini, ibu tidak pernah mendoakan keburukan anaknya. Ia memilih menangis daripada mengutuk. Karena ibu tahu, doa buruk dari ibu bisa langsung menimpa anaknya. Itulah sebabnya, ibu lebih memilih sakit sendiri, hancur sendiri, asal anaknya masih diberi kesempatan oleh Allah. Penyesalan selalu datang terlambat. Saat ibu hidup, anak sibuk dunia, sibuk uang, sibuk kesenangan. Saat ibu wafat, baru sadar, baru menangis, tapi semua sudah terlambat. Kubur tidak bisa dibuka kembali. Pelukan terakhir tidak bisa diulang. Karena itu, berbaktilah sebelum terlambat.
Kematian ibu bukan akhir peran seorang ibu. Walau ibu wafat, doanya masih hidup. Doa yang telah ia panjatkan saat sehat, saat sakit, saat sekarat, tetap bekerja hingga anaknya kembali kepada Allah. Karena doa ibu bukan doa biasa, ia doa yang dititipkan ke langit. Tobat anak bisa menjadi hadiah terindah untuk ibu. Saat anak bertaubat, ibu di alam kubur ikut bahagia. Dosanya diringankan, derajatnya diangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak soleh yang mendoakan orang tuanya adalah amal yang tidak terputus. Jika ibu sudah tiada, maka tobatmu adalah sodakoh terbaik. Jangan uji kesabaran ibu, takutlah pada murka Allah. Kesabaran ibu memang luas, tapi murka Allah sangat berat. Ridho ibu sama dengan ridho Allah. Luka ibu sama dengan murka Allah. Banyak orang takut neraka, tapi tidak takut membuat ibunya menangis. Padahal pintu neraka bisa terbuka karena satu hati ibu yang terluka. Selama ibu masih hidup, masih ada harapan. Selama ibu masih hidup hari ini, itu berarti Allah masih memberimu perlindungan. Jangan tunggu perlindungan itu dicabut. Bakti kecil bisa bernilai besar di akhirat. Tidak harus kaya, tidak harus hebat. Cukup bicara lembut, dengarkan keluhannya. Doakan dia setiap hari. Hal kecil di dunia bisa menjadi penyelamat besar di akhirat. Kisah ini adalah peringatan dan harapan. Peringatan bagi anak yang masih durhaka. Harapan bagi ibu yang masih menangis. Selama ibu berdoa, Allah belum menutup pintu. Saudaraku, mari kita diam sejenak dan bertanya pada hati kita masing-masing. Apakah kita masih sering membuat ibu tersenyum atau justru lebih sering membuatnya menangis dalam diam? Jika hari ini ibumu masih hidup, jangan tunda untuk memeluknya. Jangan tunda untuk meminta maaf. Karena ada pelukan yang tidak bisa diulang ketika tanah sudah menutup jasadnya. Dan jika ibumu telah tiada, jangan biarkan namanya berhenti di batu nisan. Hidupkan ia dengan doa. Ringankan kuburnya dengan tobatmu. Bahagiakan alam kuburnya dengan sholat dan amal baikmu. Ingatlah, air mata seorang ibu lebih berat di hadapan Allah daripada dosa seorang anak. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti sebelum terlambat. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Jika ada kekurangan, itu berasal dari kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.